Adik Tani Bu ya. Untuk umur anak-anaknya berapa minggu ya Bu? 2 minggu ya. Baiklah. Ibu Farida, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks pregnancy pada anak ibu. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu ya. Baiklah, sebelum saya lakukan pemeriksaan primitif, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Nah, sudah selesai. Mari Bu, anaknya bisa ditempatkan. Setelah di sini saya akan melakukan Galen reaction. Di sini saya akan memposisikan bayi dalam keadaan tengkurap. Lalu saya akan goreskan dari arah arah bahu ke bawah sekitar 2-3 cm menuju lateral ke processus spinosus. Nah, di sini si bayi ini, anak ini akan melengkung jika digores dari parenteral dengan satu jari. Nah, hasil cekungan ini mengarah pada yang diberi stimulasi, yaitu reaksi punggungnya itu akan terangkat. Lalu kaki dan lengan area yang diberi stimulus itu akan direnggangkan dan ekstremitas yang berlawanan akan melengkung. Nah, bisa juga keadaan ini tuh bisa juga disebut dengan spinal reaction. Nah, ini akan menghilang ketika dia berumur 4 bulan. Lalu yang kedua yaitu glabellar reaction. Di sini saya akan memposisikan bayi yaitu dalam keadaan supinasi. Nah, di sini saya akan memberikan tekanan pada bagian tengah forehead-nya atau bagian sini. Nah, di sini untuk reaksinya itu berupa kedua mata akan menutup atau mengedip. Biasanya itu mengedip kalau dia itu positif. Nah, lalu yang ketiga yaitu Moro reaction. Di sini saya akan memposisikan bayi supinasi, lalu bayinya itu disangga oleh saya, disangga seperti ini bagian kepalanya. Lalu saya akan perlahan jatuhkan kepala bayi secara tiba-tiba ke tangan yang terbuka, jadi seperti ini. Nah, lalu akan ada reaksi mulutnya yang terbuka dan tangannya itu terbuka seperti kipas. Nah, lalu setelah itu saya akan kembali tekukan dan satukan tangan bayi di depan tubuh bayi. Nah, setelah itu mulutnya itu ditutup kembali. Nah, ini tuh biasanya akan menghilang pada usia 6 bulan. Lalu yang keempat, di sini saya akan melakukan asymmetric atau neck reaction. Di sini saya akan meletakkan bayi dengan posisi terlentang. Lalu saya akan melokasikan kepala bayinya satu sisi kurang lebih selama 15 detik. Nah, nanti di sini jika kepala bayi diputar ke satu sisi, maka ekstremitas sisi wajahnya itu akan diregangkan dari ekstremitas sisi oksipital yang ditekuk. Nah, jika rotasi wajah ke arah kiri, maka kaki yang kanan itu akan fleksi dan kaki kiri akan ekstensi. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, kita putarkan ke arah sisi selanjutnya kurang lebih selama 15 detik. Nah, inilah yang disebut dengan tension position. Nah, untuk ini biasanya menghilang pada usia 3 bulan. Nah, lalu untuk yang kelima, di sini saya akan melakukan Palmar grab reaction. Di sini saya akan meletakkan bayi dalam posisi terlentang, lalu saya akan letakkan jari telunjuk ke telapak tangan bayi. Nah, di sini reaksinya itu adalah fleksi jari-jari dari bayinya, yaitu membuat kepalan tangan atau dia menutup seperti ini. Nah, selanjutnya selama rangsangan tetap ada, tangan boleh tertutup. Nah, ketika saat jari atau stimulus itu dilepaskan, maka tangannya itu akan terbuka kembali. Nah, biasanya reaksi ini akan menghilang pada usia 6 bulan. Lalu untuk yang keenam,
yaitu saya akan melakukan plantar graft reaction. Di sini saya akan meletakkan bayi dengan posisi terlentang, lalu saya akan menekan ibu jari pada telapak kaki tepat di belakang jari-jari kaki bayinya. Nah, di sini tangan saya tidak boleh memegang bagian dorsal penis bayi atau bagian saya hanya boleh memegang bagian betis bayinya saja. Lalu di sini reaksinya adalah fleksi jari-jari kaki. Nah, di sini ketika kontaknya dilepas, maka jari-jari itu akan terbuka. Nah, biasanya reaksi ini itu akan menghilang pada usia 15 bulan. Nah, baiklah, yang ketujuh saya akan melakukan parachute reaction. Di sini bayi itu dalam keadaan terungkap atau terungkup. Di sini saya akan memegang bayi dengan kedua tangan melingkari bagian punggung, bagian pinggang, dan menurunkan kepalanya relatif lebih cepat ke permukaan di bawah. Nah, seperti ini. Nah, lalu sebelum kepala mencapai permukaan, lengannya itu akan ekstensi. Nah, di sini tuh akan terjadi perpindahan berat badan ke bagian lengannya. Nah, di sini biasanya itu muncul pada usia 9 bulan. Nah, lalu yang terakhir yaitu cross extension. Di sini saya akan letakkan bayi pada posisi terlentang. Nah, setelah itu saya akan fleksikan total fasit dari satu ekstremitas bagian bawahnya. Nah, lalu saya akan ekstensikan ekstremitas bawah lainnya dengan aduksi dan rotasi internal ke dalam talus equinus, atau saat kaki yang satu difleksikan, maka kaki yang lainnya akan ekstensi. Nah, begitupun dengan sebaliknya, seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, biasanya itu ini akan menghilang pada usia 6 minggu.